Shalom sahabat Hermes Pasar Ibu channel manapun berada. Kali ini kita akan belajar mengenai pupuk semprot daun. Memasuki musim penghujan, ada beberapa tanaman yang rentan terhadap serangan jamur akibat kelembapan yang tinggi karena adanya curah hujan yang tinggi, seperti jenis sayur-sayuran. Oleh karena itu, perlu diambil tindakan atau solusi bagaimana agar tanaman yang kita tanam bisa hasilnya optimal seperti pada musim kemarau. Musim hujan merupakan berkah bagi petani, di mana air melimpah sehingga tanaman yang dibudidayakan dapat tumbuh dengan baik dan optimal. Namun, di sisi lain, pada musim hujan biasanya tanaman akan lebih rawan terhadap serangan hama dan penyakit, terutama pada tanaman sayuran. Menurut penelitian yang pernah dilakukan, kandungan asam pada air hujan menyebabkan lapisan lilin pada daun rusak, sehingga nutrisi menghilang sehingga tanaman tidak tahan terhadap keadaan dingin, jamur, dan serangga. Pertumbuhan akar menjadi lambat sehingga lebih sedikit nutrisi yang bisa diambil dan mineral-mineral penting menjadi hilang. Salah satu dampak buruk apabila hujan yang muncul pada tanaman sayuran yang sering kita jumpai di lapangan adalah munculnya penyakit antraknosa pada tanaman cabai. Penyakit antraknosa pada tanaman cabai disebabkan oleh jamur Coledotricum capsicum. Jamur ini berkembang pesat pada kelembapan di atas 90% dan suhu di bawah 32 derajat Celcius. Gejala yang terlihat apabila tanaman terinfeksi oleh penyakit ini adalah pada buah terdapat tanda bercak melingkar cekung berwarna coklat pada pusatnya serta berwarna coklat muda pada sekeliling lingkarannya. Pada perkembangannya, bercak tersebut akan meluas kemudian menyebabkan buah busuk, kering, dan jatuh. Gejala kerusakan lain akibat hujan banyak ditemui pada tanaman tomat, di mana kematangan buah tidak sempurna dan mengakibatkan kulit buah pecah-pecah. Selain yang telah disebutkan di atas, efek buruk musim hujan secara umum adalah daun keriting, daun menguning, dan buah busuk. Paharan tanaman yang dianut sampai saat ini dimulai pada abad ke-17 yang dipelopori oleh Jan Ingen dan House tahun 1730 sampai 1799 berkebangsaan Belanda, serta Jan Senebier tahun 1742 sampai 1809 dan Nicolaus Th. de Source
tahun 1767 sampai 1845. Yang keduanya berkebangsaan Swiss. Mereka melakukan penelitian berdasarkan ilmu kimia dan fisika yang diterapkan dalam analisis jaringan tumbuhan dan juga melakukan penelitian metabolisme tanaman hidup. Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan petani di lapangan, pupuk apa yang bisa kita rekomendasikan apabila musim penghujan dengan cara penyemprotan melalui daun? Sejarah pemupukan melalui daun dimulai pada tahun 1843 oleh seorang ilmuwan Prancis bernama E. Gris. Pertama kali melakukan eksperimen pemberian larutan Fe pada tanaman buncis. Tujuannya untuk mengatasi masalah klorosis, dan hasilnya didokumentasikan dalam jurnal tahun 1844. Nah, pada tahun 1874, ilmuwan Jerman bernama Mayer melakukan penelitian yang sama dengan subjek larutan nitrogen dalam bentuk amonium. Kemudian pada tahun 1877, Bohm yang juga ilmuwan Jerman meneliti dan menemukan kesimpulan bahwa setiap mineral yang larut air bisa diasup melalui daun. Meski menunjukkan hasil yang efektif, hasil-hasil penelitian ini minim publikasi karena diwarnai perdebatan di antara kalangan ahli saat itu dan dianggap hanya sebatas wacana ilmiah. Hingga 1 abad kemudian, hasil penelitian ini diabaikan. Barulah pada tahun 1909 L. Hiltner melakukan riset ulang dengan metode lebih modern dan mengkonfirmasi kebenaran fakta ilmiah semua hasil-hasil tersebut. Sejak itulah mulai diperkenalkan ke kalangan praktisi pertanian teknik aplikasi pemupukan melalui daun, kemudian menjadi landasan bagi penemuan-penemuan pestisida sistemik dan herbisida di masa-masa selanjutnya. Lalu pertanyaannya, pupuk daun apa yang saya gunakan pada tanaman-tanaman yang rentan pada kondisi curah hujan yang tinggi? Sahabat Hermes Pasaribu Channel dimanapun berada, tenang, kita ada solusinya, yaitu Merauke MKP. Mengapa harus Merauke MKP? Memang memasuki musim hujan, tentunya memerlukan nutrisi semprot yang minim bahkan nihil yang mengandung unsur nitrogen atau bebas amonium pada pertumbuhan lanjutan, karena dapat menyebabkan masalah dengan penyakit buah, perkembangan biji, dan risiko yang lebih besar terkena penyakit daun, khususnya pada tanaman kentang. Salah satu pupuk semprot yang nihil nitrogen adalah pupuk Merauke MKP atau monokalium fosfat. Petani yang menggunakan pupuk ini biasanya petani buah-buahan dan sayur-sayuran seperti melon, semangka, tomat, cabai, dan kentang. Akan tetapi pada tanaman-tanaman keras 1 tahunan seperti jeruk, durian, dan lain sebagainya, pupuk Merauke MKP juga bisa digunakan
baik pada musim penghujan maupun pada musim kemarau, karena fungsinya yaitu untuk pembesaran buah dan pembentukan akar-akar produktif, sehingga akan membuat buah dan rasa akan semakin lebih besar dan lebih baik. Sahabat Hermes Pasaribu Channel, adapun kandungan pupuk Merauke MKP yaitu fosfat atau P2O5 mengandung 52%, kalium oksida atau K2O 34%. Keuntungan menggunakan pupuk Merauke MKP: yang pertama, kandungan unsur hara pada pupuk Merauke MKP sangat cepat diserap oleh tanaman, sehingga dapat memacu pertumbuhan tanaman serta meningkatkan kualitas buah dan hasil produksi. Yang kedua, pupuk Merauke MKP memberikan reaksi yang cepat pada tanaman karena fosfat dan kalium larut dalam air sehingga langsung tersedia bagi tanaman. Yang ketiga, pupuk Merauke MKP sangat cocok untuk mengatasi kekurangan fosfat dan kalium atau K pada tanaman. Yang keempat, cocok digunakan pada semua jenis tanaman buah, bunga, sayuran, tanaman pangan, dan palawija serta tanaman perkebunan. Yang kelima, dosis pemakaian yang kita anjurkan yaitu dengan cara penyemprotan 2-4 gram per liter air atau sistem cor atau kocoran 4-10 kilo per 200 liter air. Dan juga digunakan dalam vertigasi hidroponik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis tanaman. Sahabat Hermes Pasaribu Channel dimanapun berada, pastikan Anda sudah subscribe, sudah like, sudah komentar. Bahkan bila video ini bermanfaat, silahkan men-share di media sosial Anda agar menjadi motivasi saya untuk memproduksi lebih banyak lagi video-video edukasi lainnya. Terima kasih. Horas.